ghibtah. Tapi kemudian secara umum disebut dengan hasad. Tapi hasad yang terpuji. Jadi alhamdulillah ya, beban yang cukup berat Allah berikan keringanan dengan kehendaknya. Allah membuka hati saudara kita, ya, maka kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita mengucapkan jazakallah khairan kepada hamba Allah yang telah, ya, dengan ikhlas yang menyumbangkan hartanya yang tidak sedikit untuk dakwah sunnah, dakwah tauhid di negeri yang asing ini. Falillahil hamdu awalan wa akhiran. Maka segala puji hanya milik Allah dari pertama sampai yang terakhir. Tinggal bagaimana kita mensyukuri nikmat ini. Bagaimana kita memakmurkan masjid ini. Masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Hal untuk peningkatan, membaguskan tempat ini, ya, insyaallah. Semoga Allah Ta'ala juga, ya, tetap memberikan dan membuka jalan itu bagi kita semuanya. Terutama bagi pengurus, bagi yang bertanggung jawab terhadap masjid ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan, ya, kepada semuanya.
Baca di saat-saat sholat sunnah. Tidak usah bawa di masjid. Dia orang heran, ini ada tulisan depannya. Ya. Kemudian di antara doa itu lagi, ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini ada dua pendapat. Boleh setelah salam dan boleh sebelum salam, ya. Kemudian doa yang lain sebelum salam, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hitunglah aku, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq. Ya, ahyini idza alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Allahumma inni as'aluka. Ya. Itu hafal saya doa itu. Dari tulisan tadi itu, ya. Maka seorang ingin hafal, apalagi yang artinya ya yang mungkin lemah hafalannya, yaitu dibaca, ya, diamalkan. Insya Allah hafal. Ya. Banyak doa-doa itu bermanfaat sekali. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari keburukan sesuatu dosa yang telah aku lakukan. Ya. Dan lindungilah aku dari keburukan apa yang belum aku lakukan. Ya, itu juga diantara doa sebelum salam. Ya, jadi kita kalau sering amalkan, kita akan hafal. Ya, caranya dengan menulis. Ya, kemudian kita amalkan. Insya Allah hafal. Itu salah satu metode yang saya jalankan ketika menghafal beberapa doa. Apalagi kalau orang sudah umur, masih muda sih insya Allah lancar ya. Tapi kalau sudah pada uban ya sulit ya. Ulang-ulangi harus lebih banyak pengulangan. Ya, itu metode antara cara untuk menghafal doa-doa ya yang kita belum hafal. Kemudian juga ada riwayat yang lain tentang doa ketika mendapatkan kesulitan. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbul arshil karim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Itu juga. Ini lebih panjang dari sebelumnya. Kemudian tempat yang keenam. Yang kita dianjurkan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Fis sa'i indal wuquf ala safa wal marwah. Ketika sa'i. Ya. Ketika sa'i. Di antara zikir yang dibaca oleh Nabi SAW. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahda. Kemudian doa. Kemudian baca lagi zikir itu. Kemudian doa. Baca lagi zikir itu, kemudian turun ke marwah. Nah, itu juga semua kalimat tauhid. Para ulama menyebutkan An-Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengucapkan kalimat ini ketika di sofa. Di antara kalimat yang diucapkan tadi itu, ya, la ilaha illallah wa la syarikalah anjaza wa'dahu. Dia telah memenuhi janjinya. Wa nasara abdahu. Dia telah menolong hambanya, itu Nabi SAW. Ya. Wa anjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Dan dia telah mengalahkan seluruh pasukan sekutu dari orang-orang musyrikin yang ingin melawan Nabi SAW. Kata para ulama, Nabi SAW mengingat ketika beliau pertama mengajak kaumnya. Beliau naik di Bukit Sofa. Kemudian beliau menyebutkan kabilah-kabilah Arab ketika itu. Ya Bani Fulan bin Fulan, qulu la ilaha illallah, dan seterusnya. Maka datanglah ketika mereka berkumpul. Dan beliau mengatakan, katakanlah la ilaha illallah. Kata Abu Lahab, pamannya, ya, tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau ya Muhammad. Alihada jama'atana. Apakah untuk ini engkau kumpulkan kami di sofa ini? Kemudian turunlah tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron dhata lahab. Wa mar'atu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Beliau ingat masa lalu. Ketika awal mula dakwah. Makanya beliau ucapkan kalimat itu di sofa. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Zat yang maha esa, yang tiada sekutu baginya. Anjaza wa'dah. Dia telah melaksanakan janjinya kepada Rasulnya. Bahwa Allah akan menangkan agama Muhammad SAW. Maka beliau merenungkan hal itu. Ya. Beliau berzikir dengan zikir tersebut. Ini yang disebutkan para ulama. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh.
Indal wuquf fi Arafah. Fi yaum Arafah. Ini sudah kita jelaskan. Ya, itu ketika wukuf di Arafah. Dan sudah sebutkan bahwa doa yang paling banyak dibaca oleh aku, kata Nabi SAW, dan para nabi yang melakukan haji, ya, adalah la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu di antara tempat-tempat yang kita dianjurkan, ya, membaca kalimat tauhid ini, ya, membaca kalimat tauhid ini. Itu ada 7 poin, ya, ada 7 poin. Nah, ini selesai. Sedangkan bab berikutnya nawaqidul Islam, nawaqidul la ilaha illallah, pembatal-pembatal la ilaha illallah. Ya, kita wallahu a'lam. Insyaallah semoga Allah mudahkan, ya. Saya tidak mempromosikan diri saya untuk datang sini, enggak, ya. Cuma kita tidak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi kesempatan, kenapa tidak? Kan gitu. Ya. Terus ada buku ini, ada yang keduanya, ya. Manzilah syahadat anna Muhammad Rasulullah. Kedudukan syahadat bahwa Muhammad Rasulullah. Apa kandungan itu? Itu di buku yang kedua. Ya, alhamdulillah ini semua taufik dari Allah Ta'ala. Ya, tergerak hati saya untuk menyusun kitab ini. Karena ini pembahasan saya terperinci jarang tentang kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan dari diri kami, tapi taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira cukup, ya. Ya, pertanyaan boleh. Tidak ada masalah, ya. Ya, jadi yang belum apa-apa, nawaqid la ilaha illallah, pembatal-pembatal la ilaha illallah. Itu yang belum sempat kita bahas. Ya. Materi yang tadi disampaikan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya ada pertanyaan Mas Ustaz dari Akhwat. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalam. Mohon nasihat untuk menanamkan tauhid yang lurus kepada anak untuk kami yang tinggal di negeri Jepang ini, Ustaz. Lalu yang kedua, yang pertama meminta nasihat, yang kedua mohon penjelasannya hikmah dibolehkannya sembelihan ahlul kitab. Agamanya kan sudah berbeda. Mengapa masih diperbolehkan, ya Ustaz? Dan apakah ini berlaku juga untuk sembelihan orang-orang Syiah, Ustaz? Jazakallahu khairan. Pertama tentang nasihat bagaimana kita menanamkan akidah tauhid, akidah yang benar kepada anak-anak kita. Ya, orang tua harus memberikan contoh. Ya, orang tua harus mengajarkan kalimat-kalimat itu kepada anaknya. Ya, dan dia menjelaskan maknanya. Dia harus belajar. Ya, walaupun tidak secara terperinci, tidak, tapi paling tidak anak itu tahu, ya, tentang kalimat-kalimat, tentang kalimat tauhid, tentang akidah. Kalau kita melihat ada orang yang misalnya menyembah berhala, kita bawa anak kita, kebetulan lewat di situ, kita ajarkan pada anak kita bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu tidak benar. Jadi jangan kita ya baik-baik saja, ya. Itu seni, ya. Patung kok seni itu loh, ya. Padahal orang menyembah berhala. Nah, kita harus jelaskan pada anak kita bahwa apa yang dilakukan oleh mereka ini tidak benar, ya. Karena ini adalah penyembahan kepada selain Allah. Ini perbuatan syirik pada Allah Ta'ala. Jadi tanamkan hal-hal seperti itu. Tidak mesti harus baca kitab, ya. Iya. Tapi setiap ada kesempatan untuk kita mengarahkan mereka, berikan arahan pada mereka. Ya, terutama tentang akidah. Selamat tentang keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian juga sudah seyogianya orang tua itu memahami tentang, ya, kalimat tauhid la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Apa kewajiban kita pada kalimat ini? Ya, apa kemudian konsekuensi dari kalimat ini? Itu sebaiknya orang tua itu juga paling tidak punya bahan untuk membaca, sehingga dia bisa mengajarkan pada anaknya walaupun sederhana. Karena anak-anak kadang-kadang belum bisa menerima yang sulit, ya. Ya, jadi kita dengan bahasa anak-anak itu supaya mereka bisa paham, ya. Itu. Kemudian di antara mendidik anak,
ya untuk bertauhid pada Allah Ta'ala, jangan menakut-nakuti anak dengan syaitan. Ya. Anak mau ke belakang, takut Umi, ya. Atau kita kadang-kadang nakutkan anak. Awas loh, kamu sendiri situ ada awas loh, ada syaitan di situ. Itu tidak mendidik. Tapi ketika anak akan pergi misalnya ke toilet, kamar mandi, dan itu mungkin agak suram atau gimana, sebutkan, suruh dia membaca ta'awud. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan dilindungi oleh Allah Taala. Nah, itu jenis cara-cara mendidik sehingga anak terbiasa. Dia tidak takut pada syaitan. Dia takut pada Allah Subhanahu wa taala dan dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara ya. Sebenarnya pembahasan ya banyak sebetulnya. Ya. Kemudian contoh Nabi SAW. Ketika beliau menyuruh orang tua, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usia mereka 7 tahun. Ya. Itu sifat anjuran. Ya. Tidak perlu dikerasi anak itu. Ketika usia 7 tahun. Anjurkan dia untuk sholat. Ya. Artinya kalau dia misalnya tidak sholat, ya itu belum saatnya dipukuli. Tapi ketika usia 10 tahun, kata Nabi SAW, wadribuhum alaiha wahum abna'u asyri sinin. Dan pukullah mereka karena tidak sholat ketika usia 10 tahun. Pukul di sini ada 2 macam ya. Karena ad-darbu naw'an. Pukulan 2 macam. Ada darbu ta'dib, mukul untuk mendidik. Ada darbu ta'zib, ada mukul untuk mengadab anak itu. Yang kedua tidak boleh. Ya. Jadi kalaupun disuruh mukul oleh Nabi SAW, pukul yang mendidik. Ya. Artinya yang untuk agar dia terdidik dengan pukulan itu. Kalau tidak bisa dengan lisan. Nah, ketika anak usia 10 tahun misalnya, dia tinggalkan sholat. Ya. Maka kita dibolehkan mukul. Setelah kita merintah dia tidak mau. Ya. Pukul dan pukulan yang beradab. Kemudian kita beritahukan pada anak itu. Ya. Apalagi kalau dia tanya, loh aku kok dipukul sih, kan aku belum balik. Ya, aku kan belum wajib sholat. Kita sebutkan, yang menyuruh umi atau abi memukul kamu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarkan hadisnya. Ya. Jadi anak itu tahu, oh ternyata ini Rasulullah yang nyuruh. Bukan kemauan orang tuaku, bukan kemauan ayahku, ibuku, tidak. Tapi Rasulullah yang itu perlu diinformasikan pada anak itu. Ya. Itu contoh diantara contoh-contoh dalam mendidik anak. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang kedua, masalah ahlul kitab. Ulama-ulama yang terakhir ini memang ada juga yang menyebutkan bahwa yang dimaksud ahlul kitab itu adalah ya orang-orang yang masih ya dulu masih berpegang pada Taurat dan Injil. Ya. Itu sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi apabila kita cermati dalam Al-Quranul Karim di antara surat Al-Maidah ayat 7273. Ya. Itu Allah menyebutkan, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang mengatakan Allah salah satu oknum dari oknum yang tiga. Artinya Trinitas itu sudah ada di zaman itu. Makanya Al-Quran menurunkan hal itu. Ya. Ya. Hanya saja orang Nasrani yang menyembelih itu biasanya mereka dengan menyebut nama Isa bin Maryam. Itu tetap diharamkan, tidak boleh. Ya. Tapi kalau disebut nama Allah, itu dibolehkan. Tapi kalau dia menyebut nama Isa bin Maryam, dia menyembelih karena Isa bin Maryam, tetap tidak boleh dimakan. Ya. Itu makanan ahlul kitab. Adapun Yahudi, ya, mereka itu menyembelih dengan nama Allah. Kalau Yahudi, ya, itu diantara hal yang sisi yang ada pada Yahudi. Dan Yahudi tidak makan babi. Tidak ada babi di Israel. Ya, biar tahu babi tidak ada di Israel. Karena mereka mengharamkan babi. Ya. Hanya saja mereka mengatakan Isa bin Maryam adalah anak zina. Padahal Allah Ta'ala yang menciptakan Isa bin Maryam dengan perintahnya. Nah, jadi masalah makanan ahlul kitab, ya, makanan ahlul kitab itu ya ada sebagian ulama yang membolehkan, ya, kalau jelas dia menyebut nama Allah.
Tapi kalau jelas dia menyebut nama selain Allah tetap dan kita tahu, maka kita tidak boleh makan. Ya, kita tidak boleh makan dari sembelihan mereka. Karena yang maksud makanan di sini sembelihannya. Kalau makanan yang lain ya kue apa ya itu bukan sembelihan. Tidak ada kue disembelih. Ada nggak kue disembelih? Jadi maksud dengan makanan ahlul kitab ada sembelihan mereka. Itu. Cuma untuk kita mungkin lebih waspada, ya lebih aman-amannya, ya kita juga harus tetap melihat halal dan label halalnya ada atau tidak. Ya. Karena bisa jadi itu syubhat. Sekarang antum datang ke supermarket, lihat daging kaleng, daging sapi, ya. Ada tulisan halal dan satu jenis ada tulisan tidak halal. Ya jangan cari yang tidak ada tulisan tidak halal. Ambil yang ada halalnya. Untuk menghilangkan syubhat. Ya. Jangan mencari yang tidak ada tulisan halalnya. Karena itu ada syubhatnya. Ya, kita untuk menghindari syubhat itu. Ya, adapun tentang sembelihan orang-orang ya Rafidhah ya. Sebetulnya mereka itu ada dua bagian sebetulnya. Tidak bisa dipungkiri. Ada dedengkot-dedengkotnya Rafidhah ya, dan ada orang-orang awam yang mereka tidak tahu. Ya. Ya. Maka ini sebagian ulama membedakan antara mereka. Ya, yang dikafirkan oleh para ulama ya adalah yang dedengkot-dedengkotnya yang tahu tentang Al-Qur'anul Karim. Allah telah membersihkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan dia berzina. Al-Quran telah membersihkan beliau dari itu. Tapi mereka tetap mengatakan berzina. Ini sudah sampai pada kekufuran. Nah ini yang tidak dibolehkan. Hatta sembelihannya ya sebaiknya tidak. Ya, ini. Tapi kalau orang awam dia tidak tahu apa-apa dan dia tidak sampai ke sana dan dia sembelih dan Bismillah, ya insya Allah itu tidak mengapa. Ini pun bukan hal yang gampang. Kita harus tahu betul. Ya, bukan hal yang mudah. Ya. Dan insya Allah di sini tidak ada orang artinya makan sembelihannya Rafidhah. Ada nggak di sini? Ya sudahlah. Ini kalau sudah terjadi baru kita ini. Kalau belum terjadi tidak usah ditanyakan. Ya. Ya. Iya. Ustadz gimana sholat di bulan? Anda mau naik bulan tak? Ya. Iya. Kalau sudah naik di bulan baru tanya kiblat dan itu. Kalau masih di bumi ada usahlah ditanyakan. Ya. Itu wallahu a'lam ya. Kalau apa? Iya, antum sudah ke sana? Belum. Ya sudah nanti lah kalau ke sana tanya. Saya punya teman di sana, ya, dai Sunni ada di sana. Di Teheran. Ya, kadang-kadang kita kontak-kontak gimana keadaannya dan seterusnya. Ya. Wallahu a'lam. Ana tidak bisa jawab itu ya. Allah. Ya, silakan. Yang lain? Silakan Pak Ahmad. Kemana ya? Diterima ininya. Diterima sholatnya. Loh itu ada doa sebelumnya. Kemudian dia mengatakan Allahumma gfirli. Ya Allah ampunilah aku. Maka Allah ampuni dia orang itu. Terus kalau dia plus, tambah, bangun, wudhu, sholatnya diterima. Tidak apa-apa. Itu kan masing-masing kan. Ya. Dia hanya berdoa, dikabulkan doanya. Nah. Iya enggak, itu kan ada dua bagian. Kalau dia mengucap Allahumma gfirli, maka dia diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dia berwudu, kemudian sholat, Allah terima sholatnya. Jadi dua bagian. Yang mau lebih afdol ya bangun sholat. Tapi memang tidak gampang. Apalagi kalau masuk jam sekian pagi, harus masuk. Kadang-kadang waduh kurang tidurku kan gitu. Ya, di dunia pekerjaan. Ya. Tapi kita mengamalkan sebagian itu artinya sudah ya, alhamdulillah kalau kita bisa amalkan doa tersebut. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Beliau. Antum kok minta maaf ke saya? Antum udah berbuat salah kok. Afwan. Memang saya mau diganggu sekarang ini. Datang untuk diganggu.
Adab zikir ya. Tadi kan di katakan bahwa kita harus paham ikhlas dan sebagainya. Cara bikin. Nah, kebanyakan kalau misalkan ini pengen cepat kan, misalnya baca surat lagi, atau misalkan ketika lagi kesel kan, misalkan subhanallah, apakah itu termasuk zikir gimana? Ya, zikir tapi kan karena kesel kan, bukan zikir karena tapi tidak apa-apa ketika kesel dia sebut nama Allah itu sudah satu hal yang positif gitu loh. Ya daripada sebut nama yang lain ya lebih baik sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baca surat kan baca di ekspres gitu kan, Nah itu tetap kita baca dengan tidak menyelisih maknanya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak tahu apa yang dibaca itu ya. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah, tapi alhamdulillah. Nah benar ya. Makanya ada cara ya. Diriwayatkan dari Nabi SAW ya, zikir itu ketika setelah sholat ada yang 33 kali dan dibolehkan 10 kali. Dibolehkan 10 kali. Subhanallah. Kan bisa dengan pelan, dengan yang 10 kali cukup. Ya. Tidak usah dipasangkan 33 kali tapi tidak sempurna. Jangan, cukup yang 10. Kadang-kadang anak seperti itu juga. Kalau mungkin kita ada keperluan apa ya baca 10 kali cukup. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Ya, tapi kalau lagi nyaman, tenang ya baca 33 kali. Gitu. Allahu a'lam. Ya silakan yang lain yang ingin mengganggu, fadhol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Tan. Fadhol. Kan sebelumnya saya pernah melakukan kayak mules gitu Tan. Jadi Mules? Mules. Jadi terus buang hadas, terus ke WC. Hmm. Refleks itu di WC karena lega, jadi ucap alhamdulillah. Lah. Itu Jadi, Kak. terus pas ingat ternyata ya Allah, astagfirullah nggak boleh. Ini kejadian nyata. Ya, Apakah dengan cara doa Ya. Coronaka itu Allah telah mengampuni kekhilafan saya? Ya, semoga Allah mengampuni. Karena Anda lakukan kadang-kadang secara refleks, spontanitas gitu loh. Ya sama-sama kisah orang yang bertobat itu. Saking senangnya dia, sampai dia mengatakan, ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku Robmu. Saking senangnya. Ya kadang-kadang orang itu dalam suasana tertentu, ada ucapan-ucapan yang tanpa sadar. Ya semoga Allah mengampuni. InsyaAllah tidak ini. Tapi jangan diulangi lagi, ya. Jangan diulangi lagi, ya. Boleh satu lagi. Apa? Satu lagi. Boleh, 2, 3 boleh. Ya. Kan dulu saya sebagai penjudi ya tadi. Iya. Jadi dulu itu senang judi. Jadi di dalam judi itu karena ada kebiasaan kalau kalah itu utang kan. Jadi uangnya itu masuk hutang apa enggak ya kan? Uang judi. Jadi di dalam judi itu kan ya namanya perjudian kan uang maju mundur keluar masuk gitu loh kan. Nah di akhir perjudian itu ya karena saya uangnya udah habis jadi Kalah artinya. kalah. Jadi ke lawannya itu ngomong utang ya nanti aja ya gitu. Itu hukumnya gimana Tan? Tapi dalam judi gitu loh. Ngomongnya nanti aja tapi nggak ada hijab ya. Karena ini perbuatan dosa, ya. Jadi tidak bisa ngomong itu haknya dia. Nggak, ini judi kok asalnya tidak boleh. Ya. Dia termasuk hutang Tan? Ya insya Allah enggak. Iya. Jadi asalnya perbuatan ini tidak benar, gitu loh. Ya. Asalnya tidak benar. Gitu. Anda tahu orangnya enggak? Apa online? Enggak. Judinya itu judi skill Tan. Bukan online gitu. Jadi Ya memang. kemampuan sendiri gitu. Ya. Kayak kartu, bola, biliar atau yang lain, game yang lain sebagainya gitu. Ya. Wallahu a'lam ya. Tapi jelas bahwa ini dari asal mula perbuatan ini diharamkan, gitu loh. Iya. Dari asalnya ini diharamkan. Jadi untuk Ya. hutangnya itu saya khawatir takutnya penjudinya najis saya. Ya. Baik, antum tanya ini insya Allah ya. Saya coba tanya kepada syekh saya nanti.
Saya tidak berani jawab sekarang ini. Ya. Ya. Coba insya Allah nanti saya tanya. Ini penting pertanyaan ini, betul. Ya. Lagi tadi kan masalah hutang lagi. Kebetulan dulu saya namanya orang nggak ngerti agama ya tadi. Menggampangkan sekali yang namanya hutang. Jadi karena menggampangkan sekali, jadi kayak sama temen tuh minjem dulu 2.000, 5.000 atau 10.000 terus udah nanti gampang ganti terus lupa. Kalau di total kemungkinan yang nggak tahu gitu loh nominalnya. Karena ijabnya kayak minjem dulu ya atau gantiin dulu ya, pakai uangmu dulu ya. Kayak jajan jajan rokok, jajan makan gitu loh. Kalau dulu ya terusnya dulu. Ya. Itu hukumnya gimana ya? Karena kita Namanya hutang tetap harus dibayar. meskipun untuk keburukan kayak beli rokok atau beli yang lainnya yang Intinya hutang. Ya. Anda ketika lakukan itu Anda tidak ngerti kan? Tapi Anda berhutang kan? Ya. Jadi anggap itu sudah sebagai sedekah. Anda keluarkan dari yang dari harta yang milik orang itu tadi. Itu. berarti menyedekahkan atas nama dia. Dan terutama yang ini tadi yang waktu bilang ya aku pinjam 2.000 ya nanti baru itu tetap kalau bisa diingat, dicatat ya. Kalau masih ada orangnya tetap berupaya untuk menggantikan. Kecuali kalau dia ya sudah tidak apa-apa tak maafkan, itu lain. Ya, berarti terbebas dari hutang itu. Tapi selama dia masih menuntut, dia masih merasa itu adalah hutang, kita wajib membayar. Berarti kalau nggak ingat nominal dan orangnya itu bisa ada cara Sebetulnya kan sudah saya jelaskan yang kemarin kan. Kalau misalnya seorang berhutang, kemudian orangnya dia tidak tahu orangnya kemana sekarang ini, ya. Dia ingin membayar utangnya dia pada orang itu, tapi dia tidak tahu, ya. Kalau dia tidak tahu, maka dia sedekahkan uang itu ke tempat-tempat amal kebaikan, ya, dengan niat pahalanya kepada orang tersebut. Kepada orang tersebut. Ya. Tapi kalau suatu saat dia datang, dia nagih, kamu dulu hutang pada aku 2.000 loh. Ya. Nah, kita jelaskan pada orang itu, dulu aku cari kamu udah dapat. Ya. Dan uangmu 2.000 itu sudah saya sedekahkan, saya bayar berikan ke amal kebaikan, ya, dengan niat itu pahala untuk kamu. Kalau dia bilang enggak, aku butuh duitnya, ya, maka Anda bayar, tetap wajib bayar. Dan pahala yang amal kebaikan itu kembali pada orangnya, ya, kepada kita. Itu. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Boleh. ini menyikapi tentang masalah saya juga tadi karena bukan maksud saya Antum tahu kenapa saya semangat ini? Karena besok mau pulang insya Allah. Iya. Orang kan biasa gitu kan. Kalau mau pulang semangat kan. Ya iya. Fadal. Tidak bisa. Karena harus ke Saudi insya Allah ya. pertanyaannya bukan maksud saya mengumbar aib masalah saya tapi ini Dan antum jangan usah cerita tentang antum. Ada orang dia begini dan begitu. Gitu aja. Gak usah bilang saya ndak. Ya. orang gitu tapi orang udah percaya saya Ya. Antum kata-kata orang ketiga. Misalnya Ustadz, ada seseorang. Ya, dia gini dan gitu. Itu aja kalimatnya. jadi misalnya gitu pernah melakukan mencuri gitu jadi mencurinya pun tidak ingat nominalnya nah itu dalam hatinya tuh mungkin terbesit untuk mengembalikan tapi karena malu ataupun karena Takut. ya, Atau ditangkap. Ya. khawatirnya takut ataupun malu sama orang yang pernah diculik uangnya itu lebih baik gimana tadi masukannya atau Ini orang muslim dah. muslim Ya, muslim. itu gimana tadi Caranya mengembalikan uangnya atau secara caranya ya kalau antum tahu rekeningnya kirimkan dengan istilahnya tidak tahu siapa yang kirim gitu loh ya sama dengan orang mengambil satu benda punya orang lain kalau dia beritahukan bahwa dia pernah mencuri benda ini akan dampaknya lebih besar negatifnya lebih besar maka disuruh dia tuh kirim kembali tanpa menyebut orang yang mengirimnya tapi intinya ini kembali kepada orang tersebut. Itu salah satu caranya.
Karena kalau diomongkan itu bisa jadi dia menuntut dan lain sebagainya. Justru dampaknya lebih buruk. Ya. Maka cari yang teringan. Ya. Tapi intinya harta orang itu kembali pada orang tersebut. Intinya di situ. Ya. Gitu. Berarti tidak harus memberitahu alasan. Ya karena kan ada pertimbangan negatif positifnya kan. Ya. Dampaknya. Kalau dampaknya akan lebih besar, ya Anda tidak usah diomongkan. Tapi kalau Anda tahu bahwa dia orang itu mungkin dia ridho, dia maafkan, kan kita akan tahu tentang orang-orang itu. Ya Anda ngaku terus terang, Anda minta maaf yang banyak, Anda mungkin berbuat khilaf salah. Dulu Anda pernah ambil duit antum sekian, sekarang Anda mau kembalikan. Mungkin dia malah, oh sudahlah, bisa jadi dia karena jujur, ya sudah halal. Bisa jadi gitu. Kita tidak tahu. Ya, tapi kalau antum khawatir nanti dampaknya lebih besar, negatifnya, ya jangan disebutkan nama kita. Ya, intinya bagaimana harta ini kembali kepada orang itu. Ya, bisa pakai orang ketiga misalnya, yang tahu. Pokoknya ini dari hamba Allah untuk kamu. Gitu. Wallahu a'lam. Ya. Sudah, cukup. Tidak lagi ya. Masya Allah. Satu lagi, boleh silakan. Boleh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di tempat saya bekerja di sini ya saja. Dari perusahaan itu ada kita untuk nulis kalimat bebas. Apapun kalimatnya di media kayu Ustaz. Pakai spidol ya tulisnya. Terus di tempat saya itu yang orang Indonesia istilahnya muslim semua ya. Nah, kalau saya emang enggak nulis kalimat apapun kayu itu. Soalnya kayu tersebut nantinya itu akan dibawa sama bos ke Jinja atau Kuil Ustaz. Untuk dimintain apa lagi. Nah, hukumnya apa bagi orang yang menulis tersebut? Sekarang kalau antum tidak menulis dipecat apa enggak? Ya sudah, tidak usah nulis. Emang enggak nulis Ustaz. Iya. Yang nulisnya itu Ya mungkin mereka tidak ngerti. Mungkin mereka tidak tahu mereka itu. Itu. cuma sedikit saya udah info ke mereka. Jadi nggak usah nulis kan saya masuk ke sini ya. Terus saya jelas Tulis selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kan gitu. terus temen saya nanggepin ya nggak apa-apa yang penting ingkarin aja katanya. Tulis Oh. aja yang penting ingkarin kata temen saya. Ingkari dalam hati maksudnya. Ya kata temen saya. Iya. Nah, saya nggak nulis sih kalau saya mau. Ya itu aja sih saya. Iya. Dan selama bisa menghindar itu lebih baik. Ya. Iya. Karena tidak ada konsekuensi kan, nulis atau tidak ada konsekuensi. Itu. Ya. Ya. Ya antum bisa nasihati teman-teman antum supaya tidak usah nulis. Ya. Yang udah terlanjur nulis Ya. Istighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala. Iya, minta ampun. Ya, istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Hasad itu bisa menyebabkan ain. Makanya seorang ketika melihat nikmat yang Allah berikan pada orang lain, saudaranya, hendaknya dia mengucap Masya Allah, Allah yubarik, barakallah, itu didoakan orang itu. Iya. Jangan sampai tidak diucapkan kalimat-kalimat itu. Karena bisa jadi hasad itu terkena pada orang tersebut, karena kena ain. Dan Nabi SAW mengatakan al-ainu hak. Ya, ain itu hak. Artinya bisa terjadi. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Seorang sahabat kena ain karena dipuji oleh sahabat yang lain. Kata Nabi SAW, ya kenapa kamu membunuh saudara kalian? Gitu. Ya, karena mereka melihat orang ini, ya gagahnya, indahnya, kemudian dia mengucapkan kamu ini ibarat kulitmu ibarat gadis perawan. Langsung pingsan orang itu, sahabat itu. Kemudian sampaikan pada Rasulullah SAW. Rasulullah menegur orang itu. Kenapa kalian tidak doakan saudara? Kenapa kalian membunuh saudara kalian? Gitu. Jadi kita harus ucapkan kalimat-kalimat pujian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu cara untuk menghilangkan ain. Atau
atau menghindar dari terkena ain. Ya, Allah. Lagi? Oh iya, Ustaz, jadi lupa ada masuk tadi dari apa Ustaz? Afan ke mereka bukan ke saya. Iya. Apa film apa nih? Ada pertanyaan dua Ustaz. Ya. Yang pertama, seorang yang belum bisa meninggalkan dosa dengan alasan masa depan, apakah karena tauhidnya lemah? Dan bagaimana tipsnya menguatkan tauhid dalam kehidupan yang banyak ujian ini? Itu yang pertama. Cukup satu dulu ya. Ini udah tua ini gampang merekam pertanyaan itu. Ya, kalau anak muda masih kuat. Jadi gini ya, itu salah satu ya pertanda kelemahan imannya orang itu. Ya. Ketika dia berbuat dosa, riba misalnya, karena takut anaknya tidak dapat masa depan, itu artinya orang ini tidak yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia harus melawan. Ya, tidak boleh dia biarkan. Dan tawakal pada Allah Azza wa Jalla. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Barang siapa bertawakal pada Allah, Allah akan mencukupinya. Gitu. Sekarang kita ingat, orang tua kita apa semua kaya raya meninggalkan harta untuk kita? Tidak kan? Tapi Allah tetap memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Ya. Dan kita bekerja, ya, dan kita berbuat sesuatu. Allah memberikan rezeki, maka harus yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin pada Allah taala. Ya, ini orang berbuat dosa misalnya riba dan lain sebagainya. Karena khawatir masa depannya, ini salah besar. Ya. Segera berhenti dari dosa itu dan yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa man yattaqillaha wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dia dari tempat yang dia tidak menduganya. Harus yakin pada Allah taala. Ya, tidak boleh ragu. Wallahu a'lam ya. Yang kedua, berkaitan dengan kalimat tauhid. Bagaimana caranya agar kita kuat menolak ajakan orang yang mengajak tahlilan atau lakukan perbuatan yang bid'ah lah gitu ya, yang tidak ada contohnya. Dan menepis ketakutan nanti dijauhi orang dan dikucilkan Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan. Ketika seorang berupaya untuk dia mengikuti Nabi SAW, pertama ada konsekuensinya. Di antara mungkin dia dibenci oleh teman-temannya. Ya. Tapi Allah akan menggantikan teman yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya. Maka jangan khawatir. Tapi kita menolak dengan cara yang baik. Bisa jadi kita mengajarkan ya atau memberikan ilmu kepada dia. Maaf saya tidak bisa ikut karena saya setelah belajar ternyata acara-acara seperti ini memang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ya. Jadi maafkan saya tidak bisa ikut. Kalau mungkin dengan bahasa yang lebih lembut kayak gitu. Bisa jadi dia bertanya-tanya juga dan suatu saat, iya ya kok teman aku tidak mau ya. Akhirnya dia belajar. Tapi kalau kita basa-basi, oh ya tidak apa-apa, yang penting hati aku mengingkari, ya. Tapi kita ikut, ya dianggap kita membenarkan perbuatannya. Ya. Jadi dalam masalah agama ini, ya kita harus punya sikap. Harus punya sikap. Ya. Punya prinsip. Ya, semua itu dengan cara yang baik. Kalau kita ucapkan kalimat-kalimat yang baik, insya Allah mereka. Saya waktu ibu saya meninggal, ya itu masih ada famili-famili saya yang ya melakukan hal itu. Datang mereka ke rumah, bawa makanan untuk acara tersebut, ya, untuk acara itu, ya saya sebagai anak, tak mungkin saya tidak menemui mereka. Tapi ketika mereka membaca acara itu, saya masuk kamar, tak mau ikut. Ya. Ketika mereka lakukan hal itu, karena saya tidak punya kekuasaan juga untuk mengusir mereka, tidak mungkin. Gitu. Karena ini famili-famili ada hubungan silaturahmi dan sebagainya. Tapi waktu acara itu memang masuk, tidak ikut. Ya. Itu menunjukkan bahwa kita mengingkari. Ya. Bahwa kita mengingkari. Jadi tetap harus ada pengingkaran. Ya. Pokoknya jangan nimbrung di acara mereka. Ya. Ketika saya balik dari Madinah, misanan saya,
ya bikin acara Maulid Rasul SAW. Saya diundang makan. Ya, jadi pas kebetulan berkaitan dengan acara itu. Ya, ya mengatakan pada anak, ya Ustadz, anak undang makan ente dan istri. Ya. Nanti malam ke rumah. Kita ada acara, disebutkan acara itu. Saya ngomong terang-terangan, maaf ya akhi, nanti undang makan saya datang setelah Isya, setelah acara itu. Ya. Loh kenapa itu kok gini? Enggak, pokoknya anak sudah belajar. Anak bilang gitu. Ya. Tapi tetap jaga hubungan dengan omong dengan cara yang baik. Kalau kita punya prinsip, orang akan segan pada kita. Tapi ketika kita ikut arus, karena perasaan, karena tidak enak, ya kita akan dibikin bolan-bolanan oleh acara-acara itu. Saya harus punya sikap. Tetap dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Mungkin dicukupkan ya tanya jawabnya. Jadi beliau yang cukupkan ya, bukan saya loh ya. Boleh silakan. Ya. Mau tanya masalah, kan dulu kecil sering ditakut-takutin sama keluarga sama kakak kalau di tengah gelap nanti ada hantu-hantu gitu. Yes. Nah itu kadang masih ke bawah sampai sekarang kalau ke tempat-tempat seperti itu takut kayak gitu. Apakah itu menunjukkan kelemahan tauhid kita juga? Ya antum sudah tahu belajar ilmunya ininya ya. Itu ini ya. Jadi gini ya, sebetulnya hal ini rasa takut itu ada yang tabi'i ya, dan ada yang itu bisa bersifat ibadah. Kalau bersifat tabi'i, misalnya ada jalan gelap apa, manusia wajar kalau dia aku khawatir lewat di situ. Tapi karena mungkin takut ada orang yang berbuat sesuatu, itu manusiawi, itu hal yang dibolehkan. Tapi kalau takut nanti ada tahu-tahu yang muncul bayangan ini yang ini kita baca ta'awud apa tetap ya yakin pada Allah Taala. Ya, ya kan. Ada lagi? Betul. Mungkin dari saya tuh namanya sering dibahas dari teman-teman semua itu tentang masalah asuransi. Di Jepang tuh ada asuransi yang diwajibkan dan asuransi yang misalnya kita mau ambil sendiri, ambil sendiri untuk segala kadang ada yang diwajibkan di perusahaan untuk kalau mesti nggak ikut asuransi itu kita nggak boleh bawa mobil di perusahaan. Itu apakah hukum dari saya itu diperbolehkan? Gini, itu ada ahlinya. Insya Allah mau datang sini kan, Ustaz Amir Nur Ba'ith ya. Antum tanya pada beliau nanti. Ya, saya dalam muamalah gini kalau memang saya tidak punya ilmu aku datang. Karena gambaran asuransi pun itu harus ada gambarannya ya. Karena ada asuransi yang dibolehkan, ada yang dia diharamkan. Itu loh. Iya. Ya. Yang menguntungkan hanya sepihak itu yang tidak dibolehkan. Ya. Tapi yang menguntungkan dua belah pihak, ya artinya itu cenderung pada dibolehkan. Tapi lebih baik antum tanya pada ahlinya, itu lebih utama. Wallahu a'lam. Seandainya kita mau bahwasanya asuransi itu haram, kita untuk meninggalkan sesuatu misalnya kita meninggalkan pekerjaan kita, apa kita terus menimbang mudarat dari segi meninggalkan itu? Oh iya harus tetap itu maslahat mafsadatnya dilihat mana lebih besar, ya. Mana lebih besar. Tapi sudah antum tanya sama beliau aja lah, insyaallah ya. Enggak berani menjawab yang itu. Terlalu mendalam ya. Insyaallah. Ya Fadhal. Kata Pak Anwar beliau penutup pertanyaan. Fadhal ya. Oh nambah ya. Makanya nanti tanya kepada beliau ya. Itu karena beliau lebih mendalami masalah itu gitu loh. Kalau kita tidak dalami satu masalah, kita jangan jawab karena gitu. Karena takut salah juga. Ya karena ini fatwa itu tanggung jawab. Fatwa itu tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum insyaallah nanya kepada yang ahlinya nanti. Insyaallah taala. Ya dari kemarin nasihat dan ini, apalagi yang kurang? 2 hari ini nasihat dan wejangan tentang tauhid, tentang akidah.
Ya, itu semua pelajaran itu motivasi. Nah, iya. Ini. Ya, yang jelas bahwa kita berusaha tetap terus menuntut ilmu. Jangan sampai berhenti dari menuntut ilmu. Kemudian ilmu yang kita dapati upayakan untuk kita bisa amalkan. Kemudian berusaha untuk istiqomah tetap di atas manhaj salafus saleh, akidah salaf harus kita tetap jaga itu. Ya. Maka hati-hati terhadap teman, kadang-kadang ada teman yang kurang baik, ya dia ingin menjerumuskan kita tetap harus waspada. Maka bertemanlah, carilah teman yang seakidah dan kita, semanhaj dan kita, sehingga kita kalau keliru diingatkan oleh saudara kita. Ya, diingatkan oleh saudara kita. Itu mungkin pesan saya. Ya, wallahu taala a'lam. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz Hasan. Tidak ada lagi kan ya? Saya ragu tutup ini. Ada lagi yang nanya. Di ibu-ibu cukup ya? Kalau ada nanti saya jadi kesempatan berikutnya. Karena ini sesi terakhir Ustaz. Enggak bertanya. Iya. Karena minta keridhaan Ustaz untuk menutup Ustaz. Ya tutup itu kan tidak ini ya. Ya sudah kasihan. Tapi ikhwani fillah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita sudah bertemu selama ya kurang lebih 2 hari ya dalam majelis ilmu yang kita harapkan semoga ilmu kita ini bermanfaat, terutama untuk saya pemberi materi, bermanfaat untuk diri saya dan juga mudah-mudahan bermanfaat bagi semua yang hadir di majelis yang mulia ini. Ya, mari kita jaga ukhuwah kita, persaudaraan kita dalam akidah, dalam manhaj. Ya, jangan sampai kita ini ya terpecah belah. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, ada berita, isu dan lain sebagainya yang perlu tabayyunlah. Ya. Tabayyunlah pada orang yang mendengar satu berita misalnya. Karena ini penting. Terjadinya perselisihan, perbedaan, ya, pecah belahnya ya satu komunitas, salah satunya adalah yaitu berita yang tidak disaring dan tidak diteliti. Maka hati-hati dalam masalah ini, apalagi kita hidup di zaman medsos, ya semua masuk dalam HP kita. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Maka kita harus tetap jaga masalah ini, jaga ukhuwah kita, persaudaraan kita, saling lihat satu dengan yang lainnya, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan mereka senantiasa wasiat mewasiati dalam kebenaran dan wasiat mewasiati dalam kesabaran. Antum hidup di masyarakat, antum perlu kesabaran, ya perlu keteguhan hati dalam iman dan tauhid, ya. Maka harus tetap ya menjaga iman kita, mohon pada Allah Taala agar Allah ya melindungi kita dari berbagai keburukan. Ini yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Wallahu taala a'lam.